kelas 10 MM3 di pagi hari ini yang cuaca mungkin agak sedikit mendung, tapi jangan lupa kalian tetap bersyukur kalian masih bisa beraktivitas untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. MM3 ya? Ya. MM3 untuk keanggotaan siapa sekarang yang hadir? Berarti untuk MM3 hadir semua. Udahlah siap. 1, 3, 5. Saya harus jumlahkan dulu nih, takut beda dengan jumlah. Ya, udahlah. Untuk absensi, alhamdulillah untuk kelas ini hadir semua. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi. Untuk pembelajaran kali ini dengan cuaca yang tadi sudah Bapak sampaikan, ya agak sedikit mendung, tapi kalian tetap harus semangat ya. Coba untuk IEL-nya SMK bisa? Siap ya? 1, 2, 3. SMK bisa. SMK bisa. Nah, jadi pembelajaran hari ini intinya kalian harus tetap semangat. Sebelum ke materi ini ada beberapa materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin itu? BIOS. BIOS itu apa? Yang dimaksud dengan BIOS? Apa Neng? Jadi program independen. Kalau BIOS itu kemarin materi sebelumnya, materi yang sebelum kita bahas ke sini, BIOS itu adalah aplikasi yang tertanam di dalam apa? Di dalam chipset atau yang ada di dalam main. Nah itu materi yang kemarin kita bahas di minggu kemarin tentang tentang BIOS. Di sini nanti kalian menjelaskan permasalahan perangkat keras. Yang kedua, mendiagnosis permasalahan pada perangkat keras. Setelah itu kalian nanti melakukan perbaikan pada perangkat keras. Yang pertama, bisa menganalisis kerusakan yang ada pada komputer itu apa saja. Yang kedua, bisa merumuskan laporan perbaikan pada perangkat keras. Pada pembelajaran kali ini saya sudah siapkan perangkatnya. Ini ada 2 CPU dan ini ada 1 monitor. Nanti silakan kalian bagi kelompok. Dibagi kelompok seperti ini udah dibagi ya. Kelompoknya udah dibagi. Nanti setiap kelompok menganalisis 1 CPU. Jadi kalian bongkar dulu. Setelah itu kalian analisis kerusakan dari CPU yang satu dan CPU yang kedua. Nanti untuk ngetesnya bisa kalian gunakan kabel power untuk mengetesnya. Paham? Nah, silakan kalian simak dulu video untuk menganalisis kerusakan pada komputer. Oh ya, sebelum kita melihat ke video, apa sih yang dinamakan dengan hardware? Iya, perangkat keras. Contohnya apa? Motherboard, prosesor, terus apa lagi? Power supply, terus memori itu terbagi menjadi 2. Yang pertama RAM, yang kedua ROM. Apa bedanya RAM dengan ROM? Kalau RAM itu random access memory. Kalau ROM itu random only memory. Nah kalau ROM seperti hard disk, flash disk ataupun hard disk SSD itu yang disebut dengan ROM. Kalau RAM itu adalah random access memory, memori yang bisa mengakses data secara bukan permanen tapi sementara. Nah, silakan kalian simak dulu untuk videonya. Ini ada menganalisis langkah awal menganalisis kerusakan pada komputer. Jadi si komputer itu nyala sebentar tapi masih lagi. Silakan nanti kalian berdiskusi menganalisis kerusakan yang ada pada CPU ini. Nanti ambil satu kelompok 1 CPU,
Setelah itu nanti saya bagikan untuk LKPD-nya. Di LKPD ini nanti kalian isi sesuai dengan analisis kerusakan yang ada pada CPU ini. Dan juga di bawahnya ada soal isian. Itu silakan setelahnya kalian nanti berdiskusi. Saya tunggu untuk tugasnya dikumpulkan. Ya, di per kelompok saja. Nah, itu LKPD-nya nanti silakan kalian isi, dan untuk soalnya boleh kalian siapkan dan nanti kumpulkan. Ambil dulu deh CPU-nya setelah ini ambil satu. Satu kelompok satu ya. OP-nya cukup 5, oh yang ini. Kalau yang itu tinggal diputar aja. Ini tinggal diputar, buka dulu CPU-nya, dan kalian nanti analisis kerusakannya. Setelah itu kalian bisa simpulkan kelompok ini apa kerusakannya, kelompok ini apa kerusakannya. Bukan ke aliran listrik, dan nanti kalian mengetahui kerusakan apa yang terjadi pakai OP sambil berdiri. Emang dia benar? Silakan untuk presentasi mau kelompok satu dulu atau kelompok dua, terserah. Kita kelompok satu dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sambil berdiri boleh? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang akan dibacakan oleh Wahyu Yandia kepada kalian. Nama komponen fungsi power supply. Di dalam kerusakan A. Komputer tidak bisa hidup-hidup dan semua indikator tidak menyala. B. Kipas pada power supply tidak jalan. C. Pada saat komputer dihidupkan tetap tidak ada reaksi sama sekali. Dan D. CPU sering mati sendiri selang beberapa waktu digunakan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya, komponen-komponen apa saja yang mendapat distribusi aliran listrik dari power supply? Baik, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Tessa. Komponen yang membantu keseluruhan aliran listrik adalah hard disk, motherboard, CPU, prosesor, dan lain-lain. Pegangan yang apa tadi? Yang membutuhkan arus listrik. Ada apa saja? Hard disk, motherboard, CPU, prosesor, Dan berarti itu komponen yang diisi aliran arus listrik dari power supply. Berarti kelompok 1 ini yang rusak adalah power supply. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya untuk kelompok 2. Silakan pertanyaan berikutnya. Apa penyebab power supply rusak dan apa yang terjadi jika kipas pada power supply mati? Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Tessa. Dan mungkin yang paling sering terjadi adalah pada elektronik, kondensator, atau remotor. Pada power supply tidak bisa rusak. Jika kipas pada power supply mati, komputer akan nyala. Komputer akan tetap nyala tapi baru. Setelah itu tentang kerusakan pada power supply. Berarti pertanyaan dari kelompok 2 itu kalian sudah analisis semua ya di sini dan sudah dicatat. Ya baguslah. Intinya kalian sudah menganalisis tentang kerusakan pada power supply. Jadi ketika ada pertanyaan dari kelompok sebelah tentang power supply, kalian sudah tahu ini permasalahannya ini. Benar ya? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 1. Berarti menganalisis ternyata di dalam CPU yang ada di kelompok 1 yang rusak adalah power supply.
rusak. 1. Komputer terasa lambat. 2. Terdengar suara bug. 3. Menyalakan komputer. 3. Komputer sering terus loading. 4. Kadang aplikasi susah dijalankan. 5. Komputer sering restart dengan sendirinya. 6. Kapasitas RAM tidak sesuai. 7. Muncul error ketika menginstal aplikasi. 8. Komputer mengalami blue screen. 9. Layar komputer tidak tampil apapun atau gelap. 10. RAM mudah panas. 11. Komputer mati total. Apa kelebihan dan kekurangan dari adanya memori komputer? Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nurul. Kekurangan dan kelebihan memori pada komputer. Kekurangan: 1. Penerapan yang cukup sulit. 2. Tidak cocok diterapkan pada harddisk kapasitas rendah. 3. Data dapat hilang, memori rusak, atau terkena virus dan sebagainya. 4. Harga terlalu mahal menurut golongan masyarakat menengah ke bawah. Kelebihannya: 1. Dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. 2. Membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. 3. Memori seperti harddisk mudah dibawa kemana-mana. 4. Bentuk, jenis, kapasitas, dan ukuran beragam sesuai yang kita butuhkan. Itu tentang apa tadi nih? Tentang apa? Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Tidak ada ukuran, berarti salah ya. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, silakan. Oh, masih ada. Dan pertanyaan ketiga adalah apa yang akan terjadi jika komputer tidak memiliki memori? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rena. Ketika dihidupkan hanya layar hitam yang muncul. Gimana yang tadi jawabannya? Ketika dihidupkan hanya layar hitam yang muncul. Berarti ketika tidak dipasang memori. Berarti memori itu adalah perangkat yang paling vital ya. Ada lagi, silakan. Cukup. Jika cukup, saya tutup presentasi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak rasa cukuplah. Intinya kalian sudah bisa menganalisis kerusakan dari kedua CPU ini, baik itu dari kelompok 1 ataupun dari kelompok 2. Dari analisis kerusakan, di sini dari kelompok 1 diketahui yang rusak itu adalah power supply. Dari kelompok 2 yang rusak itu adalah bagian memori. Nah, dari kedua perangkat ini yang kalian analisis sebenarnya itu kan ada banyak perangkat di dalamnya atau perangkat keras yang ada di dalam CPU. Terutama mungkin ada memori, ada hard disk, apalagi ada motherboard, terus apalagi ada heatsink, ada prosesornya. Itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Nah, dari setiap komponen itu kalian sudah menganalisa permasalahan dari setiap CPU atau setiap perangkat. Tadilah ditemukan, Pak, yang ini rusaknya bagian apa? Power supply. Kalau yang ini bagian rusaknya bagian memori. Nah, jadi kesimpulan untuk material ini, kalian bisa menganalisis, saya harapkan kalian bisa menganalisis permasalahan pada perangkat keras. Nah, silakan pimpin doa dan pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah.